teman-teman aku yang budiman, selamat datang kembali di channel aku. Berarti ini video pertama ngasih materi gitu. By the way, jangan tanya ini penampilan aku kenapa, karena aku habis kelas micro teaching, jadi penampakan aku udah macam ibu guru. Oke, langsung aja Nova Vivu. Jadi hari ini aku mau bahas tentang articles. Ya, artikel yang dibahas di sini itu bukan artikel yang biasanya kita lihat di majalah, di koran, di internet, bukan artikel yang itu. Tapi biasanya kita sering pakai dan selalu pakai kalau kita lagi ngomong atau nulis ya bahasa Inggris, itu kita pasti pakai artikel. Penasaran artikel itu apa? Lanjut. Jadi aku bakalan bacain deskripsinya, habis itu aku bakalan jelasin ke kalian maksudnya apa sih gitu. Oke? So, artikel di sini itu maksudnya adalah kata yang ditaruh di depan noun atau noun kata benda. Nah, biasanya kalau kita ngomong apple nih, nggak cuma apple doang, nggak cuma apple doang gitu kan, tapi an apple atau the apple gitu kan. Nah, jadi artikel yang dimaksud di sini itu adalah the, a, sama an. Ada 3 artikel. Tapi sebenarnya artikel ini dibagi menjadi 2, yaitu definite article dan indefinite article. Bedanya apa sih? Lanjut. So, yang pertama adalah definite article. We use definite article in front of a noun when we believe that a listener or reader knows exactly what we are referring to. Jadi biasanya definite article ini kita pakai untuk sesuatu yang spesifik, yang baik kita ataupun yang kita ajak bicara atau si pembaca atau si pendengar juga tahu apa yang kita maksud gitu. Untuk pakai definite article ini kita punya 3 alasan. Pertama, because there is only one. Cuma satu nih, objeknya ini cuma satu gitu, bendanya nih hanya satu-satunya. Only one, kayak kamu. Bercanda. Jadi contohnya adalah the moon is very bright tonight. Kita highlight di sini adalah the moon. Emang kita punya bulan lain? Emang kita punya satelit lain selain bulan? Nggak ada kan? Bulan kan cuma satu. Jadi kita pakai the karena memang cuma satu bendanya. Who is the president of Indonesia? Siapa guys? Bapak yang terhormat, Bapak Joko Widodo. Hai Bapak. Jadi presiden Indonesia itu cuma satu. Nggak bisa kita punya presiden 2 kan, jadi presidennya cuma satu, makanya kita pakai the. Oke, sampai sini paham? Lanjut ke case yang kedua, because there is only one in that context. Jadi biasanya kalau kita ngomong atau kita nulis atau kita baca sesuatu itu pasti ada konteksnya kan, ada apa ya, ada permasalahannya gitu. Langsung aja ke contohnya ya. We live in a small house next to the church. Next to the church. Kita pakai the di sini karena di desanya itu cuma ada satu gereja. Gitu. Biasanya kan kalau satu desa cuma punya satu gereja atau satu masjid gitu ya. Ini desa ya, bukan provinsi. Mohon maaf, desa. Jadi gerejanya cuma satu, disitulah gitu. Konteksnya jelas di desa, bukan di provinsi. Kalau di provinsi kan banyak tuh gereja, masjid gitu ya. Konteksnya jelas gitu di sini, village. Dan kita pakai the di situ sebelum church. Oke? Contoh lagi. Dad, can I borrow the car? Jelas banget di sini. The car, kita pakai the di sini karena yang dipakai ya mobilnya keluarga ini gitu, bukan mobil tetangganya. Ya nggak sih? Kalau kita pinjam mobil sama bapak gitu kan, yang dipinjam kan mobil keluarga kita gitu, mobilnya bapak kita, bukan mobil tetangga gitu kan. Jadinya konteksnya jelas di sini, the car that belongs to their family. Next, ke case yang ketiga adalah because we have already mentioned it before. Maksudnya adalah jadi kita tuh udah nge-state kata ini di depan, kita ulang lagi di belakang. Nah, yang di belakangnya ini kita pakai the. Oke, langsung aja ke contohnya. Aku bakalan baca sepenggal cerita. A young man got a nasty shock when he tried to rob a jewelry shop in Richmond. The man used a heavy hammer to smash the window in the shop. Jadi jelas ya di situ. Yang pertama aku state adalah a young man. A young man. Kita belum tahu nih man yang mana gitu. Makanya pakainya a. Terus kita pakai a jewelry shop.
Kita pakai karena kita nggak tahu toko perhiasan yang mana gitu, jadi pakainya a. Kalimat berikutnya, the man used a heavy hammer to smash the windows in the shop. Kita mention ulang nih si man tadi, pakainya the karena dia udah dijelasin di depan pakai kan. Jadi kita restate lagi pakai the karena dia udah spesifik, oh cowok yang tadi. Shopnya juga gitu, jadi shopnya kan tadi udah dijelasin di awal gitu kan, jadi kita tahu nih, oh shop yang tadi, jadinya pakainya the. Lanjut, selanjutnya adalah indefinite article. Ini kebalikannya nih guys, aku bacain deskripsinya ya. We use the indefinite article or an with singular noun when the listener or readers doesn't know exactly what we are referring to. Jadi objeknya ini belum spesifik, cuma kita doang nih yang tahu, yang kita ajak ngomong atau yang baca tulisan kita nggak tahu gitu, nggak jelas ini kita nunjuknya ke siapa, begitu. Contohnya, police have been looking for a 14-year-old girl who has been missing since Friday. Kalau kita lihat-lihat di sini, dia cuma mention a 14-year-old girl who has been missing since Friday. Kita nggak tahu ada berapa anak yang menghilang sejak hari Jumat, ya kan? Bisa jadi ada 3 orang atau bisa jadi ada 5 orang. Jadi pakai karena kita nggak tahu anak yang mana yang dimaksud di sini. Begindang. Lanjut. Jadi indefinite article itu kan punya dua, sama an. Kapan sih kita pakai sama an? Kalau diartiin sama an ini sama, artinya sama-sama sebuah, seekor, seorang, gitulah ya, untuk memperjelas si kata benda tadi. Tapi penggunaannya beda. An itu dipakai sebelum kata yang berawalan huruf vokal. Contoh, an apple, an eagle, an hour. Kenapa pakai an padahal di sini h gitu ya? Kenapa pakainya an gitu? Karena hour di sini walaupun tulisannya pakai h tapi bacanya hour. Jadi kalau digabung sama artikel pakainya an, jadi an hour. Begitu. Sedangkan kalau itu dipakai sebelum kata yang berhuruf konsonan, berawalan huruf konsonan, maksudnya begitu kurang lebih. Contohnya, a car, a book, a chair. Pokoknya semua kata yang berawalan huruf konsonan itu pakainya Kalau vokal pakainya an. Mudah kan? Apaan sih? Gampang kan? Jadi kesimpulannya, the sama an itu beda cara makainya, nggak main asal pakai aja. Itu masuknya ke structure atau grammar. Setiap huruf atau setiap kata dalam bahasa Inggris itu mempengaruhi konteks daripada kalimat kalian sendiri. Jadinya kalau nulis itu pastikan sesuai konteksnya, benar grammarnya, jadi kalimat kalian itu perfect. Oke, jadi sekian dulu video dari aku kali ini. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share videonya ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa belajar bareng. Oke, see you on the next video. Bye bye.